Assalamualaikum. Herannya, ada saja orang-orang yang hatinya dilumuri debu-debu keserakahan duniawi yang berani berhadap-hadapan denganmu. Dengan berbagai cara mereka memprovokasimu, memfitnah, dan bahkan menebarkan kebencian untuk menjatuhkanmu. Ajaibnya, dengan semua bentuk kezaliman mereka itu membuat hatimu semakin lembut dan kesabaranmu makin mengakar ke langit. Lebih ajaib lagi, dengan kelembutan dan kesabaranmu itu, para pembencimu yang semula amarahnya berkobar-kobar ketika mereka bicara di belakangmu, tapi ketika mereka ada di depanmu, face to face, berhadapan langsung denganmu, mulutnya mendadak bungkam, nyalinya rontok bagaikan seekor tikus berhadapan dengan singa sang Raja Rimba. Sebab kamu adalah duta besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Kekuatan yang mengutus bersama denganmu yang diutusnya. Yang lebih membuat para malaikatnya takjub adalah bahwa pedihnya hatimu karena caci makian mereka yang membencimu justru membuat hatimu berbelas kasih pada mereka. Air matamu seringkali tumpah merengek-rengek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi ampunan bagi mereka yang membencimu. Kamu membalas kejahatan mereka dengan doa kebaikanmu yang membelah hingga ke langit ketujuh serentak. Bersamaan dengan itu, para malaikat pun turut menangis bersamamu di penghujung malam, di kesunyian yang bertabur kasih sayangnya. Manusia bijak sepertimu mendistribusikan amanah kalamnya bukan dengan bicaramu yang hanya dikonsumsi oleh telinga, namun bicaramu sanggup menembus langsung ke hati siapapun yang mendengar, sehingga mereka merindui ketentraman lisanmu. Sedangkan bagi para pembencimu, hati mereka akan guncang dan gentar mendengar tutur katamu. Meskipun mereka menolak nasihatmu, namun diam-diam di belakangmu mereka memuji dan juga membenarkan kata-katamu. Hatimu dipenuhi kelembutan dan keluasan maaf laksana samudra. Sefrontal apapun usaha mereka untuk menyakitimu, merendahkanmu, menghinamu, dan bahkan ingin membinasakanmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tempat berlindungmu. Tak secuil pun dendam yang kamu biarkan mengotori hatimu, sehingga selalu tersedia kata maaf untuk mereka. Bahkan doa kebaikan yang kamu pinta padanya untuk menyinari hati-hati mereka yang sedang terjebak dalam gelapnya fitnah dunia, sehingga mereka akan terhindar dari derita tak berkesudahan dalam siksa jahanamnya. Namun para pembencimu itu semestinya tahu diri. Sebaiknya jangan kelewatan batas dalam membencimu. Jika kamu yang marah atas perilaku mereka, maka itu tidak terlalu berbahaya. Namun jika dia yang maha kuasa yang sudah murka karena tidak terima atas perlakuan mereka padamu, maka habis sudah. Walaupun mereka bersatu padu mengerahkan seluruh kekuatan jin dan manusia yang pernah ada di muka bumi ini untuk menjatuhkanmu, jika Allah sudah menitipkan amanah kekuatannya padamu, maka justru sebaliknya mereka semua yang akan hancur berkeping-keping. Kamu adalah sang pembawa cahaya. Kisahmu penuh luka dan air mata dalam mengarungi badai kehidupanmu, hingga pada akhirnya Allah maha memahami batas kemanusiaanmu, titik lelah di penghujung usiamu. Namun kamu tak ingin berbahagia sendiri di surganya sebelum semua manusia di belakangmu membersamaimu di alam keabadian bahagia selama-lamanya. Sudah kelewat banyak drama yang sudah melintasi hidupmu.
manusia yang bersembunyi di balik beraneka macam topeng-topeng kepalsuan. Ada yang piawai berperan seolah-olah berperilaku baik bagaikan malaikat. Ada yang bermulut manis semanis madu. Ada juga yang jago mengarang cerita-cerita dusta. Rasanya saat ini semakin sulit menemukan orang-orang yang berhati baik, yang tulus, yang hatinya bersih karena kuatnya ikhlas, dan juga orang-orang yang menjunjung tinggi kejujuran. Namun kamu harus tetap berusaha menjadi orang baik, meskipun kisah hidupmu sudah tidak baik dalam cerita orang lain. Jangan terkecoh dan tetap buka mata batinmu seluas-luasnya. Coba perhatikan, jika kamu melihat seseorang yang sangat ramah, dengan sikap ramahnya itu orang-orang di sekitarnya merasa gembira dan mereka memuji sikap ramahnya itu karena sepertinya dia ingin berbagi kegembiraan hidupnya. Tapi ternyata di balik sikap ramahnya, sesungguhnya dia adalah orang paling kesepian di muka bumi ini. Perhatikan juga, kamu pasti sering melihat seseorang yang memiliki senyum hangat yang menawan hati. Senyumnya demikian indah, bagaikan mentari yang muncul di kegelapan awan mendung. Namun di balik senyum indahnya itu, sesungguhnya dia menyimpan masa lalu dengan trauma hidup yang dalam dan luka hati yang sangat perih. Dan jika kamu melihat seseorang yang tidak ragu membantu, juga tidak segan mengulurkan tangan mengobati luka hati orang lain, ketahuilah bahwa sebenarnya orang seperti dia sudah kenyang merasakan kesulitan dan deritanya seorang diri. Orang yang paling menakjubkan dalam hal mengerti kesusahan orang lain adalah orang yang sudah terbiasa sedari kecil memeluk sendirian rasa sakitnya hati. Jika kamu melihat seseorang demikian tulus menghargai, memahami, dan mengasihi orang lain, bahwa sebenarnya orang berkarakter seperti itu sudah banyak melalui masa-masa tragis dalam hidupnya dan menjalani hari-hari terberat dalam kisah kehidupannya dalam kehampaan. Sikap pengasihnya itu dia tumpahkan karena dia tidak ingin orang lain merasakan hal yang sama dengan dirinya. Apapun kisah tragis yang sudah menghiasi alur takdir hidupmu, setidaknya jadilah penguat untuk dirimu sendiri, pendukung terhebat untuk dirimu sendiri, dan juga penentram untuk dirimu sendiri. Karena kemustahilan paling tidak logis adalah mengandalkan orang lain untuk menentukan garis kehidupan. Percayalah, kamu punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hebat, yang mustahil membiarkanmu sampai sejauh ini hanya untuk sebuah kegagalan. Allah ingin kamu memahami bahwa awal kehidupan yang sesungguhnya
adalah ketika kematian sudah datang menjemputmu. Sudah cukupkah bekalmu? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatimu dengan memberimu rasa kebergantungan yang total padanya, sehingga dengan itu Dia akan mempersiapkan untukmu surga terbaiknya, tempat yang paling indah dan mewah, yang tidak ada lagi derita dan air mata. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.